Om Swastiastu pemirsa Bali TV, seperti biasa saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk dan saya masih berada di kawasan ITDC dan kebetulan juga saya masih berada di sini dan menemui Direktur Politeknik Negeri Bali yang salah satu institusi pendidikan di Bali yang juga mencetak SDM-SDM yang nanti akan terjun di industri pariwisata. Ya walaupun kita masih dalam masa pandemi, bagaimana upaya kita mencetak SDM yang siap pakai di industri pariwisata tidak boleh berhenti. Itu intinya, dan kita akan mewawancarai apa saja yang sudah dilakukan oleh Politeknik Negeri. Kita sapa dulu Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Nyoman Abdi. Om Swastiastu, Pak Man. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih Pak Sudah ini yang kedua saya mewawancarai beliau tentang karena saya selalu tertarik dengan bagaimana mencetak SDM pariwisata di Bali. Nah, kalau Politeknik Negeri Bali, Pak, itu kan salah satunya memang juga mencetak ya SDM itu yang terjun di industri pariwisata. Apa yang sudah mungkin dilakukan di Politeknik Negeri Bali untuk mempersiapkan? Walaupun ini masa pandemi ya, Pak. Ya. Pak Direktur. Ya, kembali saya sampaikan bahwa mencetak sumber daya manusia yang profesional dan kompeten itu adalah kewajiban Politeknik Negeri Bali, sehingga kita harus punya program-program yang terencana untuk mencetak sumber daya manusia itu. Jadi selain kita harus meningkatkan proses belajar mengajar di kelas secara berkualitas, ada monitoring dan evaluasinya, itu kita lakukan sedemikian rupa dalam 1 tahun, dalam 1 semester, dalam setiap 3 bulan kita lakukan monitoring, sehingga pada akhir semester kita dapatkan capaian pembelajarannya dan bagaimana dosen itu mengajar, ada evaluasinya. Harapannya agar mutu bisa kita jaminkan mereka nanti setelah tamat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut Politeknik Negeri Bali itu harus memiliki hubungan yang istimewa dengan mitranya. Mitra industri. Politeknik Negeri Bali harus berkolaborasi secara strategis dengan mitranya. Kita sebut mitranya itu adalah IDUKA. I itu adalah industri, dunia usaha, dunia kerja. Itu yang harus kita kelola kemitraannya supaya benar-benar apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh IDUKA itu mampu kita penuhi, sehingga alumni Politeknik Negeri Bali itu pada akhirnya mampu membuat bahagia dunia usaha, dunia industri. Karena betapapun industri itu membutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi industri itu kita libatkan sedemikian rupa, mereka kita ajak menyusun kurikulum, mereka kita ajak untuk mengajar di Politeknik, dosen kita kirim ke industri dan lain sebagainya, penelitian juga kita lakukan sehingga benar-benar Politeknik ini rohnya ada di industri. Jadi dengan demikian alumni kita akan paham betul, oh kalau nanti kita tamat maka industri inilah yang akan kita tuju dengan berbagai karakteristiknya. Baik, ketika musim pandemi menerjang kita Pak Man, jadi apakah kemudian ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan tidak pada sistem pengajaran? Karena kan tidak boleh bertemu ya. Iya. Cuma persoalannya orang namanya vokasi itu harus ada prakteknya gitu ya. Nggak bisa hanya virtual saja. Gimana? Apakah ada upaya-upaya misalnya ada perlakuan khusus ketika masa pandemi ini sistem pendidikannya yang dilakukan di Politeknik Negeri Bali? Iya. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, vokasi, kita harus dituntut menghadapi tantangan. Menjemput tantangan, merespon tantangan. Dengan demikian pandemi ini adalah tantangan kita. Mampukah kita menghadapi tantangan ini dengan kreativitas kita? Jadi setelah kita hadapi dengan berbagai cara tertentu, kita diskusikan bersama-sama di internal, bagaimana konsep pembelajaran di kelas, bagaimana konsep pembelajaran di praktek dan seterusnya. Dosen-dosen itu dan mahasiswa itu ternyata lebih kreatif. Jadi hasilnya adalah sekarang justru dengan pandemi ini kita sudah siap nanti pengajaran itu dilakukan di daring, pelajaran itu bisa dilakukan luring. Jadi menurut Politeknik Negeri Bali yang saya tahu, kita tidak ada masalah berkaitan dengan PBM yang kita lakukan baik teori maupun praktik di masa pandemi ini. Baik. Salah satu contoh
adalah bagaimana kita mengemas praktek di lab, di workshop, di bengkel. Kita tahu bahwa Politeknik Negeri Bali kelasnya itu hanya 24, kisarannya sampai 28 orang. Jadi kita susun rombongan-rombongan belajar sedemikian rupa. Misalnya kalau di teknik sipil ada yang praktek kayu, satu rombel, ada yang praktek baja, ada yang praktek beton dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan kerumunan dan tetap kita lakukan protokol kesehatan sebelum pembelajaran mulai dan setelah pembelajaran. Itu bagian dari upaya juga bagaimana agar mutu lulusannya, walaupun ini masa pandemi gitu ya, bukan lulusan yang berkonotasi pandemi, tapi kualitasnya, mutunya tetap sama Pak ya, antara yang tidak pandemi maupun pandemi sama kualitasnya. Itu sudah dijamin oleh Politeknik Negeri Bali Pak ya? Iya, tentu. Karena saya tadi sudah menyampaikan grand strategi yang kita bangun adalah mutu. Mutu bagi Politeknik Negeri Bali tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar-tawar, walaupun pandemi gitu ya. Karena Politeknik Negeri Bali didirikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Jadi kita itu baru bangga menyampaikan lulusan kita banyak kalau mereka bekerja. Kita tidak akan berbangga sedikit pun kalau lulusan kita banyak tetapi nganggur. Nganggur ya. Inilah yang menjadi concern kita, bahwa mutu itu adalah prioritas kita. Jadi mutu tetap menjadi jaminan. Dan industri juga sudah meyakini bahwa ketika Politeknik Negeri Bali meluluskan mahasiswanya, itu memang sudah jaminan mutunya sudah fix Pak, sudah firm gitu ya. Iya. Karena mutu tidak hanya kita akui diri sendiri saja. Mutu itu sudah diakui oleh industri. Industri yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita kerjasama dengan hotel berbintang 5, The Apurva Kempinski, kemudian The Sun Regis, The Hilton Worldwide, itu menandakan bahwa industri itu percaya akan eksistensi mutu yang Politeknik berikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Baik, ini hujan ya pemirsa, tapi kita akan coba, karena kita ada di desa ini banyak tempat-tempat mungkin yang bisa kita naik ke tamannya, mungkin di sini kita bisa sambil ngobrol. Ya. Karena menarik sekali kalau kita bicara tentang bagaimana kita, mungkin di sini Pak, kualitas atau mutu dari pendidikan kita harus dijamin. Nah kalau apa yang menjadi target sebenarnya? Kalau di industri pariwisata, apakah memang lulusan Politeknik Negeri Bali hanya akan difokuskan untuk bisa bekerja di Bali saja, atau juga bisa diterima di luar negeri katakanlah begitu? Gimana konsep dari di Politeknik? Sesungguhnya target kita lumayan tinggi. Untuk itulah saya hadir memimpin Politeknik Negeri Bali ini, mengemban visi misinya sebagai lembaga pendidikan vokasi terdepan, profesional dan berdaya saing. Suatu saat nanti Politeknik Negeri Bali akan banyak mahasiswa asing di Politeknik Negeri Bali ini. Dan kita sudah buktikan karena ini faktor kemitraan. Partnership kita kelola sedemikian rupa, kita kuatkan sedemikian rupa, sehingga nanti kalau sekarang masih hanya puluhan mahasiswa asing yang kuliah di Politeknik Negeri Bali. Suatu saat karena Politeknik Negeri Bali bernama Bali, ada Balinya di sana, kita meyakini bahwa akan banyak mahasiswa asing yang kuliah di Politeknik Negeri Bali. Dan tentu lulusan kita sudah banyak juga yang bekerja di luar negeri. Jadi seperti di Jepang, di Taiwan. Itu adalah target-target kita, bahwa kita ingin memberikan kesempatan kerja kepada alumni Politeknik Negeri Bali, tidak hanya di Bali ini, meskipun Bali ini adalah skupnya internasional, tetapi kita ingin memberikan alumni itu adalah wawasan pengalaman kalau mereka bekerja di luar negeri. Target kita adalah seperti itu. Jadi global ya targetnya. Global. Jadi, berarti tidak hanya mahasiswa yang lulus bekerja ke luar negeri, tapi juga ada mahasiswa asing yang juga berkuliah di Politeknik Negeri Bali ya? Ada puluhan Pak ya sekarang ini? Iya, ada puluhan dari mahasiswa yang kita... Dan mereka kuliah di, katakanlah jurusan atau fakultas apa Pak? Yang mereka sit in di berbagai prodi. Jadi ada yang di akuntansi, ada yang di pariwisata ada juga yang di teknik. Mereka sesuai dengan keminatan mereka. Dan kita akan terus berupaya. Saya meyakini nanti tahun depan mudah-mudahan Politeknik Negeri Bali akan berubah menjadi Satker Badan Layanan Umum BLU seperti Udayana dan Undiksa. Dengan demikian nanti kita punya
kewenangan yang lebih luas Luas, ya? untuk mengelola anggaran, sehingga program kita akan kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi. Oh, itu tahun depan Pak ya targetnya? Tahun Pak ya? depan 2021 Akan berbentuk badan layanan umum gitu. BLU. Wah, Jadi Jadi itu artinya akan pengelolaannya lebih otonom lah katakan. lebih otonom, Ya. lebih otonom. Targetnya tahun depan ya. Tahun Dan depan. kalau itu bisa dilakukan akan memberikan efek yang cukup besar bagi Politeknik Negeri Bali untuk lebih meningkatkan mutu, kualitas dan pengembangan di dunia pendidikannya gitu Pak ya. Ya, luar biasa kalau kita BLU, Mhm. karena tujuan BLU kan menjadikan Satker itu mandiri dengan pelayanan prima, dengan tata kelola yang handal. Baik. Jadi kalau kita sudah BLU, nanti pelayanan kita akan prima kepada masyarakat, kepada iduka, kepada mahasiswa, kepada masyarakat umum. Dengan tata kelola keuangan yang handal. Itu tujuannya. Sehingga dengan demikian kita akan memiliki kemapanan dalam pengelolaan organisasi. Pengelolaan organisasi. Baik, kita sudah ada di ujung akhir di Bali Postok kali ini, Pak Nyoman Abdi. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa, mahasiswanya mungkin atau pemerintah. Saya kira juga dengan pemerintah Provinsi Bali juga sudah ada kerjasama yang sudah cukup erat ya. Apa yang mungkin Pak ingin sampaikan? Silakan. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur, Pak Wayan Koster atas supportnya yang luar biasa kepada Politeknik Negeri Bali. Sudah memberikan kesempatan dalam penanganan pengelolaan master air bersih, kemudian memberikan penugasan untuk menghasilkan teknologi tepat guna pengolahan arah, kemudian pengelolaan sampah. Jadi sudah diberikan kesempatan yang luas kepada Bapak Gubernur. Mudah-mudahan apa yang kami kontribusikan dengan membentuk kelas kerjasama dalam energi baru terbarukan, Politeknik Negeri Bali bisa berkontribusi kepada programnya Bapak Gubernur Nangun Satkirti Loko Bali, terutama dalam rangka menyiapkan bagaimana Bali itu menuju Bali yang bersih. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Winata. Ya. Demikian tadi wawancara saya dengan Pak Nyoman Abdi, Direktur Politeknik Negeri Bali. Sudah banyak informasi yang disampaikan. Saya juga membaca optimisme, walaupun sekarang ini pandemi COVID gitu ya, tapi sektor pendidikan tetap bergerak, bahkan menargetkan global gitu ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan tahun depan BLU-nya bisa terwujud sehingga bisa mengembangkan dunia pendidikan lebih bagus lagi. Dan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Bali juga sudah mendukung Politeknik Negeri Bali. Terima kasih banyak. Demikian Bali Postok kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prof. Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Sampai jumpa.